Ya, malam. Saya itu dulu apa follow-follow apa share-share dulu ya, teman-teman. Malam semuanya dibantu tap-tap layar dan share-share ya. Ini mungkin cuman 1 jam aja sampai jam 12 lebih dikit ya, karena sudah agak kemalaman. Yuk dibantu share-share yuk, teman-teman. Sama tap-tap layarnya ya. Ya, di sini dibahas. Yuk dibantu tap-tap layarnya dulu yuk. Saya share-share dulu ya. Yuk dibantu tap-tap layar. Ya, malam semuanya. Kurang lebar. Koreksi ya. Sudah mulai terasa koreksinya. Jadi pantauannya ke yang time frame 1 hari aja teman-teman. Jadi BTC sudah mulai kelihatan ya. Terutama ini tanggal Desember 12 Desember kemungkinan bisa 2 hari ini teman-teman. Jadi ringnya akan dituju bisa di 16.000 kayaknya. Gak coba scalping su, enggak. Saya enggak scalping, tapi kalau saya itu malah lebih cenderung apa ya, karena gini teman-teman, kenapa saya lebih menata portofolio, karena scalpingnya itu malah saya lebih cenderung ke margin. Jadi tapi kuncinya ini yang saya pengen kunci di harga bawah. Jadi harga grosirnya tetap saya sentai, umpamanya grosir di sini ya. Contoh aja, teman-teman mau invest umpamanya ini sebagai contoh ya. Kalau ambil di Toyib sebagai contoh di sini, teman-teman saya pengen invest 100 dolar. Ini contoh aja ya, 100 dolar. Jadi yang di scalping apa, yang di scalping itu marginnya, bisa marginnya mana TPM di sini, TPM gitu ya, TPM di sini lah. Nanti yang ini yang bisa mbok gulung di ininya, nanti kalau posisi dia nanti koreksi, teman-teman beliin lagi. Kalau saya lebih cenderung gitu, karena di sini ini untuk mempertahankan harga di bawah saya. Jadi yang nanti yang di TikTok bisa di sini areanya. Nah ini kalau sudah dapat marginnya digulung itu pakai temper 4 jam. Itu nanti jadinya scalping ilmunya. Gitu. Koreksi, koreksi ya.
Belum. Nggak usah terburu-buru karena masih ada FOMC. Nggak usah terburu-buru. Santai aja. Saya memang sudah ada karena saya memang sudah ada di 15.850. Jadi apa yang saya lakukan santai. Teman-teman ini masih jauh, nggak usah terburu-buru pengen masuk. Nggak usah terburu-buru. Karena apa? Di sini itu belum ada candle bullish, teman-teman. Percuma. Kalau ini terjadinya contoh ya, ini contoh gini. Terjadinya dia bisa naik. Ini tidak lama, malah lebih berbahaya. Kalau mau tahu. Kalau dia sampai naik di sini, malah disinilah letak bahayanya. Dan ini akan trap kembali takutnya, seperti yang di sini. Ini dia trap. Ini 1800. Ini turunnya dia trap, sekali trap turun 3000 2500 base-nya. Jadi kalau ini trap, ini akan turun di 13.000. Malah sebaiknya itu adalah W. Jadi ini lebih alami. Kalau menurut saya lebih respect ini. Momentum seperti ini yang lebih baik terjadi seperti itu. Oke. Ini ya, gini ya. Jadi nanti toyibnya bisa di sini lagi. Sama candle bullishnya biar muncul dulu. Candle bullish itu apa? Jadi balok merah 2 kali lebih kecil dari balok hijau. Balok hijaunya 2 kali lebih panjang. Jadi kalau teman-teman pengen lihat maraton dalam waktu berbulan-bulan, ya candle inilah yang seringkali menjadi panduannya. Dasarnya apa? Nah ini kita bahas dasarnya, gitu ya. Dasarnya riwayat, gitu. Dasarnya kembali lagi riwayat. Sebelum ini muncul, dia tidak bullish. Ini kalau teman-teman pengen tahu nih di sini ya. Jadi posisi dia beberapa kali terjadi momentum, dia tidak membentuk ini, tetap sideways. Kalau teman-teman pengen tahu. Di sini sudah itu tetap dia turun. Jadi konfirmasi ini sangat penting. Sedangkan saat ini belum ada. Di sini belum ada. Dan riwayatnya ini kan yang di sini ya. Coba kita lihat yang di bawah. Sama teman-teman. Jadi ini sangat penting. Jadi teman-teman kenapa dari kemarin kita membahasnya tetap sama semua, yaitu candle bullish yang harus muncul. Ini candle bullish. Setelah ini dia maraton naik nih. Jadi caranya teman-teman carinya ini. Candle bullish ini yang akan memandu teman-teman untuk profit di masa depan. Ayo kita bedah kembali. Nih, candlenya bullish seperti ini ya. Ini malah 5 kali lipat hijaunya. Di sini pernah terjadi teman-teman. Ini ya. Ini satu merah, terus sebelahnya hijau kecil kan. Dia naik pun tetap sideways. Tapi ini sudah harga termurahnya. Nah, kenapa tanggal 15 ini menjadi momentum berharga? Karena Desember pertengahan antara 15 sampai 18 itu adalah 2 momentum dari riwayat yang pernah terjadi 2018 dan 2019. Terjadinya kenaikan dan harga terbawah saat itu ada di tanggal Desember 16 Desember 2018. Itu adalah 2 tahun sebelum halving, sama dengan yang saat ini 2 tahun sebelum halving 2022. Dan terus yang 2019 juga terjadi seperti ini teman-teman. Ini 2019 ini. Dia akan dinaikkan juga di 18 Desember. Dan ditandai oleh candle
bullish. Gitu ya. Jadi yang terpenting apa? Yang terpenting adalah di sini nih, lihat ya teman-teman, diperhatikan, yaitu toyib. Tetap dasarnya toyib teman-teman. 3 benang panjang lebar-lebar, benangnya berjarak. Cari yang lurus seperti ini, baloknya meloncat. Tapi dikonfirmasi oleh sebelahnya balok hijau yang 2 kali lipat, itu adalah candle bullish. Gitu ya. Itu yang akan memandu teman-teman untuk ngerti bullishnya kapan. Jadi besok teman-teman kalau tanya, enggak usah tanya, sudah tahu gitu. Maksud saya gitu, sudah tahu. Oh, kayak gini polanya gitu. Berarti masuk gitu loh. Ya. Nah, itu yang harus terjadi dalam investasi teman-teman, dalam ketukan, dalam trading teman-teman. Benar. Ini BTC aja, jangan tanya yang lain dulu ya. Jadi biar itu, karena semua sama sebenarnya teman-teman. Nanti semua koin dasarnya ini. Kalau teman-teman pengen tahu dalam dunia trading, ini dasarnya, gitu loh. 3 benang, nih ya teman-teman. Dasarnya adalah 3 benang. Ini yang terjadi bullish di 2019 ya. 1, 2, 3. Benangnya lebar-lebar, baloknya meloncat. Kalau mau tahu yang bullishnya dia akan maraton naik, harus kondisinya seperti ini teman-teman. Baloknya hijau 2 kali lipat dari merah, dari candlenya ini. Itu akan maraton. Ternyata itu sinyalnya. Gitu. Time frame-nya 1 hari, karena itu time frame 1 hari itu stabil. Ini sambok pakai untuk 2 bulan sampai apa? Ini kalau terjadinya di sini, ini nih Desember 2018 Desember ya. Ini kenaikan bisa sampai 12 Februari. Berarti hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Terus yang di sini sama, teman-teman ini. Kalau teman-teman, jadi kalau teman-teman sudah lihat munculnya itu, ini candlenya di sini nih. Nih. Toyib enggak sama, toyib. Nih kalau teman-teman lihat nih. 1, 2, 3 benang, baloknya meloncat. Jadi toyib ini dasarnya. Kalau teman-teman pengen ngerti dasarnya untuk pembelian, ini yang memandu saya. Untuk saya dapat margin. Jadi kalau teknikal saya bingung, saya enggak tahu. Anggap aja saya tidak tahu tentang teknikal. Tapi inilah cara saya beli di dasar dimana momentum itu terjadi. Dan setelah itu sebelahnya adalah balok bullish. Jadi merah sama hijaunya berkali lipat dari balok merahnya. Nah itu berarti ngegas. Waktunya itu, gitu loh. Ini sambok pakai oleh semua koin. Yang penting dasarnya fundamentalnya bagus, punya riwayat yang baik, di tengah badai bisa melewati setiap badainya. Itu dasarnya dulu dari koinnya. Kalau fundamentalnya bagus, di tengah badai bisa bertahan, berarti dia pasti memiliki candle yang baik. Apakah sama dengan ETA? Ini tak bedah dengan ETA ya, sama teman-teman. Nih. Ya, Bang Rocky, selamat malam. Ini teman-teman, kalau ETA enggak pakai itu ya, ternyata ya. Tapi lebih panjang ini. Ini lebih panjang tapi walaupun tidak maksimal ya. Yang di sini enggak maksimal. Oh, rungo. Makanya salah. Ini enggak. Itu tadi downtrend. Ini ya. Ini teman-teman. Bullish kan? Ya. Baloknya seperti ini teman-teman.
Nah ini kalau di sini nih hijaunya merah sama hijaunya kan hijaunya kecil, walaupun dia ngomong seringnya hammer gitu ya, dia tidak naik sebetulnya, dia cuma naik terus jatuh lagi. Jadi panduannya bukan hammer, panduannya adalah candle. Kalau mau teman-teman ngerti bullish itu baloknya bedanya kelihatan, baloknya merahnya sama hijaunya lebih panjang, hijaunya berkali lipat. Itu candle bullish. Kalau masih di sini biasanya dia tidak bullish. Nih lihat nih. Tutupan candlenya hammer tetap dia belok lagi. Oh, teman-teman perhatikan, gitu ya. Itu penting sekali candle bullish ini untuk muncul di Desember nanti. Kapan munculnya kita tidak tahu, tapi saya berharap dekat-dekat ini 15 sampai 20 itu menjadi momentum untuk candle bullish ini muncul kembali. Jadi kita harus tunggu setelah FOMC atau pas hari FOMC, kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Ini semua koin akan rata teman-teman. Jadi sabar dulu, tidak usah ke susu-susu. Ini belum ketinggalan, tidak ada yang ketinggalan ya teman-teman. Wong barang turun kok, ketinggalan gimana? Nih teman-teman, kalau dilihat lagi ya, di sini ini candle bullishnya mulai muncul di area-area ini sebenarnya. Nih. Tapi ini dia tidak nempel. Ini nempel sih sebenarnya, harusnya dia tidak nempel gitu ya. Tapi ini nempel ya. Biasanya toyibnya tidak nempel sih. Ini nempel ya. Ini rada susah ini untuk di. Tapi biasanya kan di sini teman-teman sudah dipandu oleh toyib. Ini kalau mau tahu ini toyibnya di sini. Jadi teman-teman kalau dengan toyib ini harga terbawahmu. Ini kita kunci ya. Di ini ya tanggal berapa? 15 Desember nih. Ini sama ya teman-teman kalau mau lihat. Desember ini momentum luar biasa nih, 18 Desember 2019 itu ya. Dan di sini posisi dia itu tetap dia ngayun turun dulu, baru nanti dikonfirmasi di sini dia baru muncul gitu ya. Terus yang di 2018 ya. Ya tak jelasin selesai dulu aja biaran ya, biar enak gitu. Kalau teman-teman mau lihat ini candlenya nih. Nih candlenya. 1, 2, 3 benang, ini baloknya tidak nempel kan. Ini toyib. Tapi pembeliannya tetap di toyib ini. Karena di sini sudah toyib juga nih. Tuh, ya kan? Harga ini harga terbawah sampai sekarang kalau teman-teman pengen tahu. Tuh. Kalau tak tarik itu harga terbawah sampai sekarang. 2018 itu harga terbawah sampai sekarang. Apakah ini menjadi harga terbawah sampai ke depan? Karena ini 2018, 2 tahun sebelum halving 2020. Jadi apakah hari ini yang di sini ini juga menjadi harga terbawah dari apa kedepannya? Harga kedepan kemungkinan bisa mengulang riwayat itu gitu ya. Tapi kita tidak tahu reaksinya mau seberapa. Kalau menurut saya reaksinya mungkin ya di antara ring, kalau untuk ETH antara ring ini teman-teman sebenarnya dia nanti akan membentuk triple bottom, bisa di area ini, bisa di area ini, kita belum tahu. Ring yang akan dituju support-support ini memang cara garisnya ya support-support. Supportnya adalah 1150 sampai ring 1080 untuk ETH. Jadi nanti di sini akan ada toyibnya, kita belum tahu toyibnya sebelah mana. Itu. Tapi koreksi enggak beberapa hari ini? Menurut saya koreksi. Kemungkinan besar bisa sampai 1080 masih memiliki potensi bisa sampai situ. Jadi jangan berpikir ini akan maraton naik, menurut saya sangat kecil. Karena apa? Track record.
riwayat. Riwayat ini mungkin susah untuk itu biasanya mengulang. Karena di sini sudah terbaca riwayatnya adalah 20. Dia ring kenaikannya itu 15 sampai itu. Ini kalau teman-teman lihat 15 Desember. Nih 16 Desember sama 18 Desember. BTC juga sama, ada sama, SRP sama. Ini kan sama juga ini. Kalau yang 2018 2019 sama, BTC sama itu ya. Ini BTC-nya juga dia kenaikan di awal harga termurahnya 15 Desember 2018. Terus 8 yang di sini itu 2019 juga 17 Desember. Jadi ini penting sekali teman-teman untuk lihat candle bullish. Kapan waktunya kita belum tahu, tapi mungkin ya kita akan melihat itu sampai 10 hari ke depan. Menurut saya antara tanggal 15 sampai 18 itu sudah muncul. Indikatornya namanya apa? MA7, MA25, MA99. Berarti tahun depan bakal bullish atau masih beresiko? Bullish, tapi gini. Jadi teman-teman perlu ngerti dulu. Bullish di sini, teman-teman. Bullish di sini ya, teman-teman. Itu beda dengan bullish waktu halving. Ini 2 tahun sebelum halving. Jadi Desember ini 2 tahun sebelum halving. Gitu ya. Karena masih butuh 2 tahun lagi. Halving itu Maret 2024. Jadi apakah ini akan bullish yang seperti diceritakan halving? Belum. Karena kenyataannya yang terjadi 2 tahun sebelum halving itu adalah kenaikannya cuman sampai di bulan Juni. Setelah itu kita dibawa turun lagi. Ini kenyataan yang terjadi seperti itu. Jadi apakah ini bullish maraton sampai 2024? Tidak, jawabannya. Jadi nanti berhenti ke depan. Jadi bagaimana caranya untuk bisa tahu? Ini kita bisa tahu bagaimana caranya untuk marginmu itu maksimal. Toyib kembali. Jawabannya toyib. Ini tak bedah sekalian ya teman-teman. Jadi ini dasarnya teman-teman. Ini nanti teman-teman tidak usah tanya lagi soal koin harganya berapa, tujuannya. Dasar ini pelajari aja, eksekusi dengan semua koin yang fundamentalnya bagus. Teman-teman akan dapat ilmu sendiri, pengalaman pribadinya sendiri. Caranya apa? Kalau saya caranya adalah pembelian di Toyib itu di bawah ini harga termurah. Yang di atas ini saya pakai Toyib ini untuk take profit. Ini teman-teman. 1, 2, 3 Toyib. 1, 2, 3 Toyib. Ya. Jadi Toyib itu apa? Dia kabur dari 3 benang ini. Setelah itu koreksi lagi, ya kan? Jadi ini napasnya, nanti dia bernapas di sini. Kalau saya suka take profit ke depan, gitu ya. Terus di sini ini akan maksimal, teman-teman. 1, 2, 3 balok meloncat, gitu ya. Simple. Investasi itu simpel, pembelian yang murah dan penjualan yang mahal lebih dari pembelianmu itu adalah take profit. Sesimpel itu investasi sebetulnya. Karena ini ilmu dagang, teman-teman. Investasi itu adalah dasarnya adalah ilmu dagang atau ilmu jual beli. Kamu beli murah, jualnya mahal. Berarti kamu untung. Cuman bedanya ini digital. Kalau ilmu dagang kita di real, itu ada fisiknya. Bedanya cuma di situ, teman-teman. Makanya yang perlu teman-teman cari apa? Dasar beli yang murah.
cari, temukan, ketukan di mana teman-teman bisa sentek atau kunci harga murahmu. Itu dasarnya saya berinvestasi, itu dasarnya itu. Trading saya itu dasarnya itu. Gitu ya. Nah, kalau di Thoyib ini apakah bisa untuk mempertahankan harga saya itu? Ini saya akan bedah semua hari ini. Jadi ini kan sudah tahu ya, berarti yang kita cari adalah satu adalah candle bullish. Ditunggu aja koreksinya seperti apa. Kalau umpamanya gini dia naik, malah perlu diwaspadai di sini. Karena Thoyibnya kan di sini. Berarti kan tujuannya dia di golden ratio. Thoyib itu tujuannya memandu Anda, teman-teman semua. Itu untuk dia pulang ke rumahnya. Rumahnya mana? Golden ratio. Kalau dia tidak kuat, dia biasanya tidak kuatnya itu di atas MA25. Ini yang kemarin tanggal 9 ini di sini videonya kan didownload ulang di video di Iwan Crypto YouTube gitu ya. Teman-teman bisa lihat ulang kembali. Kita sudah bahas ini, pola ini kalau tidak kuatnya di mana? Di sini. Kita sudah bahas ini. Jadi Thoyib ini kadangkala saya sudah beli di Thoyib, nanti kalau tidak kuat gini turun di sini enggak. Kalau posisinya datar dan seandainya pun tidak datar, teman-teman akan pasti ke sini. Kenapa pasti ke sini? Ayo kita bedah. Karena ini rumusnya, teman-teman. Jadi ketika di sini ada Thoyib, di sini dia di atas benang MA25. Di sini Thoyib, dia sukses di golden. Di sini Thoyib, dia berhentinya di MA25. Jadi kalau teman-teman beli di Thoyib ini kunci saya mengunci area-area di tengah downtrend sekalipun. Ini teman-teman kalau belinya murah, teman-teman lama-lama akan ngerti, oh kayak gini toh pola yang akan terjadi ketika penurunan di tengah downtrend pun. Teman-teman bisa margin, ini bisa margin di area spot loh, bukan futur loh ya. Ini saya beli di spot dengan kondisi reguler. Bagaimana cara memecahkan kondisi di tengah downtrend ini? Kita dapat margin di tengah napasnya penurunan. Jadi seringkali kita kan mendengarnya gini ya teman-teman, pisau jatuh jangan kita tadahkan tangan kita, nanti terluka oleh pisau itu. Itu kiasan yang bagus. Tapi saya mau menambahkan dari kiasan itu, tunggu pisau itu sampai jatuh ke lantai, pungut pisau itu. Yang jadi pertanyaannya, di mana lantai pisau itu jatuh? Di lantai pisau jatuh itu saya kasih nama Bang Thoyib. Tujuannya untuk apa? Biar teman-teman satu mudah mengingat, dan sifatnya Bang Thoyib itu adalah kabur dari rumah. Lah ini kaburnya dari benang, 3 benang ini. Jadi 3 benang ini, kalau yang pembelian di sini yang belum mahir di dalam Thoyib, jangan ya. Jadi karena di sini ada resikonya. Thank you Jurassic Park. Jadi saya sarankan yang di ringnya lebar-lebar aja. Ya. Kondisinya lebar-lebar jadi baloknya meloncat. Nah, di situ itu harga saat ini umpamanya ya, contoh ini. Ini ya. Ini harganya kan di sini. Ini kan 3 benang ya, 3 benang. Baloknya meloncat kan. Harga pada tanggal 22 Juni itu baru menyentuh kembali, itu Mei, 10 Mei. Jadi teman-teman dalam waktu dari Juni sampai Mei 2000, ini setahun loh. Dari Januari ya, Januari sampai Mei berarti 4 bulan. Ya. 4 bulan dipertahankan dan di sini sudah margin. Jadi yang kita kunci apa? Nafasnya. Yang kita kunci itu nafasnya. Nafas dari kejatuhannya dia. Kunci di situ. Ambil take profitnya.
Ini yang untuk scalping, yang tanya scalping, cara saya scalping seperti apa. Saya scalping cuma di downtrend. Kalau kondisi mau di bawah dan uptrend saya tidak scalping, saya investasi lebih cenderung sampai 3-4 bulan. Tapi kalau di sini scalping saya seperti apa? Ini scalping saya. Ini ya, teman-teman, yang di sini tanggal 4 Desember itu baru turun lagi 7 Januari. Jadi butuh sebulan dia mengalami penurunan. Tapi sebelum mengalami penurunan dia naik dulu. Jadi teman-teman dengan panduan Thoyib ini nanti lama-lama teman-teman akan ngerti. Oh, ternyata napasnya di situ. Napas dari lah, gimana untuk bisa tahu Thoyib ini muncul? Gampang. Sebenarnya akan ada tanda ini, teman-teman. Satu yaitu berita FAD yang sangat hiper atau berita buruk yang sangat hiper. Itu yang akan membawa kepanikan dari investor, atau seringkali kita ngomongnya panik sell hiper. Dua kombinasi ini akan memunculkan balok Thoyib atau baloknya itu meloncat karena penurunan yang sangat ekstrim secara berhari-hari dan sampai pada titik level di mana levelnya itu parah. Dan di titik itulah biasa lebar-lebar baloknya meloncat itu teman-teman baru masuk. Oh, maksudnya Bunda itu. Saya baru maaf tadi. Nah, itu sudah dijelasin ya. Bang Tayyip udah belum Tayyip. Dia ya benar. Saya bantu Tayyip itu. Saya bantu siapa itu nama. Ya. Ya, dibantu itu indikatornya lah, itu benar ya, betul ya, terima kasih ya Ci ya. Itu sudah dibantu sama teman-teman ya. Yang malam. Oh iya, malam. No. Candle kalau udah jadi emang loh, tidak, candle udah jadi memang betul TA nya enak. Ndak, kamu kalau mau tahu ini di sini tanggal 9 kita udah bahas ini, candle belum jadi. Jadi jangan dipikir ini kita bahas itu candle sudah jadi. Lihatlah di tanggal 9 video YouTube saya ada ulangannya. Kita udah bahas di sini. Ini persis tanggal 9, berarti kan belum terjadi. Ya kan? Belum terjadi. Jadi saya ini cerita kayak gini bukan berarti saya tuh cari-cari tahu kayak gini, ini udah salah kamu. Kamu karena ini sudah dijelaskan aja jadinya gitu loh. Tapi ini perjalanan babak belur saya banyak. Gitu loh. Ya. Jadi kalau pengen tahu apakah di sini sudah saya bahas, sudah dibahas. Kalau tanggal 9 gimana caranya tahu? Nggak tahu, wong ini orang wah, takut kok. Tapi di sini saya tetap beli. Lihat di video saya di tanggal 9. Itu ada downloadannya. Jadi bukan karena saya membahas karena sudah terjadi gitu loh. Dan sangat jelas nanti dalam penjelasan itu di tanggal 9 itu akan membentuk pola W. Dan nanti kalau tidak kuat itu adalah di atas MA25. Karena apa? Kita ini sebenarnya belajar riwayat. Riwayat yang mengulang. Kalau teman-teman perhatikan, dia tidak kuat, itu harus nyentuh MA25 dan di atasnya ini. Ini butuh kejelian. Nih. Jadi saya tidak mungkin bisa cerita kalau saya tidak mengalami ini semua. Gitu ya.
modal feeling ya. Ini riwayat ya. Jadi minimal gini loh teman-teman. Maksudnya biar teman-teman itu ya mesti ada lah yang nyinyir itu dapat ya. Arahnya kemana? Arahnya turun ini. Koreksi. Arahnya koreksi. Nah kita belum tahu koreksinya kemana. Belum tahu sampai sejauh apa. Tapi yang perlu ditunggu adalah candle ini teman-teman kalau mau tahu. Yang perlu ditunggu adalah candle bullish. Jadi dua candle ini merah kecil sama hijau 2 kali lipat. Kalau itu yang muncul maraton sampai berapa? 2 bulan minimal. Karena riwayatnya seperti itu. Ini seperti ini. Jadi ini sebetulnya teman-teman kalau mau tahu yang saya bahas di sini ini riwayat. Cuman saya detail. Gitu loh. Mungkin orang-orang tidak mau mempelajari sampai detail seperti ini. Kalau saya punya waktu untuk mempelajari dengan detail seperti ini, oh kayak gini pola baloknya seperti ini. Nah, ilmu itu seperti itu, makanya kita akan terupdate terus. Gitu. Itu ya. Ini yang perlu ditunggu adalah balok ini. Karena sebelum balok ini ya sama, nanti jatuhnya gini loh teman-teman. Kalau yang terjadi turun, mamanya turun. Biasanya seringkali kita kan yang penting ono hamberi. Hammer ini loh, ini hammer. Nggak naik oh. Gitu ya. Jadi sinyalnya apa ini sinyalnya? Kalau yang di sini sama. Nih kalau teman-teman pengen tahu. Ini di sini dia sudah hammer seperti ini, tapi tetap dia sideways lagi. Ini sideways lagi. Turun lagi. Sampai nunggu candle ini. Jadi candle ini candle sakti menurut saya. Yang ini yang teman-teman harus tunggu. Setelah ini terjadi, dia itu naik maraton. Dia mempelajari riwayat. Bisa pakai trading view. Jadi gini loh teman-teman, riwayat itu akan mengulang. Yang jadi masalahnya kita teliti ndak. Kita mau ndak untuk mempelajari itu. Jadi ini bukan analisis saya. Tak ulangi lagi, saya cuma membantu teman-teman membukakan secara histori. Nih kalau teman-teman pengen tahu yang 2019 juga sama kan. Nih ketika dia candle bullish muncul, dia naik ndak ketang 2 bulan. Bisa untuk Indo bukannya. Kalau versi maraton bir gimana? Nah ini maraton. Nah ini dasarnya ini. Ini kalau versi maraton versi maraton bir. Yang kok dibahas engko besok we. Wong iki saya meh. Ya, indikator itu ya. Posisinya adalah bottom. Ya, seringnya orang bilang bottom itu ya. Bottom lah, bottom yang sukses itu adalah bottom yang seperti ini. Ini kalau kayak gini berarti riwayatnya kan pernah terjadi. Oh ternyata kalau ini loh teman-teman kalau mau tahu. Nih ya. Ini dari riwayat semua toh, dari sini ke sini. Bacananya apa? Bacananya kan ini di sini ya, yang di bawah-bawah ini dia tidak sukses, ini tidak sukses.
ini tidak sukses, ini tidak sukses, yang ini sukses. Perbedaannya apa? Nah itu kita harus membaca. Cara saya membaca ini, semua riwayat ini, oh ternyata dibacanya adalah momentumnya berbeda. Nah, sedangkan saat ini apakah sudah ada momentumnya? Kalau belum berarti bull trap. Itu aja. Cara saya simple gitu. Apakah saya sudah beli? Saya tuh sudah beli 15.850. Saya sudah take profit margin di sini. Karena memang kita sudah bahas di sini gitu ya. Di sini take profit margin saya, terus saya sedang nunggu kapan sampai nanti munculnya yang namanya candle bullish itu. Baru nanti saya entry beli lagi. Ceritanya itu gitu. Karena apa? Dengan adanya ini, teman-teman orang usah nunggu lagi gitu loh maksudku. Nunggoni naik turun kesel, capek gitu loh ya. Mungkin bisa sampai berapa ya kita tidak tahu, bisa sampai 25.000, bisa sampai 32.000 kan belum tahu, tidak ada yang tahu itu. Tapi minimal ini menjadi bacaan di mana teman-teman bisa melihat candle bullish ini. Begitu candle bullish ini muncul ya berarti dia maraton. Karena riwayatnya ya itu shadow candle merah di bawah ya, mungkin ini loh ininya mungkin ya, ini dah. Kenapa kok saya saat ini turun bisa ke bawah? Enggak, dasarnya apa? Dasarnya ini teman-teman, dasarnya ini, dasarnya dua ini. Kalau dia nanti tidak bisa kuat, tidak kuatnya itu di sini, bukan di sini, gitu ya. Tapi kalau umpamanya di sini dia turun sampai ke bawah ini, riwayatnya tidak ada. Riwayat yang di sini kita pelajari ketika adanya penurunan seperti ini, ekor-ekor panjang, dia tidak terlalu jauh dari ring ini. Karena sudah banyak tahanan di situ. Ini riwayat gitu. Contoh nih ya. Ini teman-teman kalau umpamanya loh ini kemarin juga terjadi. Lah ini kan riwayat juga kan. Ya kan? 1 ya, 2, 3, 4. Dia ndak kuatnya di sini, teman-teman, bukan di sini. Nangkap ya? Jadi saat ini sedang di sini, tidak usah takut dia drop di bawah. Menurut saya kecil kemungkinannya. Nanti kalau ngedrop 13.000 tuh kalau di sini bull trap, dia tidak kuat. Tapi kalau sudah belok gini, menurut saya kalau ada candle bullishnya ini tergantung candle ininya yang kita cari. Apakah candlenya adalah candle bullish? Ya kalau bullish dia maraton. Sinyalnya itu aja menurut saya gitu. Gini berasa debat, dipelajari, dilihat riwayatnya. Candle saya kan tidak ngomong itu mengulang ya, mengulang ya memang iso ora ngulang. Tapi kalau candle ini muncul itu adalah konfirmasi market sebetulnya. Ini dua candle ini berbicara gini loh, market berhenti dari penurunan dan besoknya semua investor sepakat untuk apa? Siap waktunya untuk maraton kenaikan. Dengan tanda apa? Candle ini.
Akurasinya berapa persen Om? Waduh yen akurasi ning ngono ya mudeng. Iya toh. Nunggunya adalah candle bullish ini. Menurut saya gitu. Tapi gini ya teman-teman, bisa ndak aku meleset yo iso, coba aku rak Tuhan no. Gitu loh. Tapi kalau dia naik, ya ndak masalah wong aku sudah beli 18.500 15.850 di sini kok. Saya tuh sudah take profit margin teman-teman di sini. Jadi saya tuh sedang kunci. Kalau mau tahu investasi saya beli di sini, saya kunci di sini untuk take profit margin, dia turun, saya beli lagi. Jadi dia mau naik pun ini terserah, mau naik skarpe wis bien, aku ya margin gitu yang di bawah. Jadi inilah, jadi gini, penjelasan ini tentang toyib, tentang riwayat. Tapi kalau yang sudah biasa di room ini, kita juga membahas tentang money management. Money managementnya gimana? Pembelian di toyib itu sudah kita jelaskan dari tadi, sesi tadi yang awal-awal. Itu akan mempertahankan harga di antara sebulan sampai variasi, bisa sampai 4 bulan kan. Itu tergantung momentumnya. Kalau sudah toyib di sini, pertahanannya untuk apa? Untuk sebulan sampai, biasanya sebulan saya pakainya. Susah menurun di susah. Karena tadi ya yang sudah dibahas di sini ya. Ini downtrend aja, jarak di sini antara sini itu sebulan. Tadi ya penurunannya di sini, penurunannya sebulan ya. Yang di sini malah terjadinya harga samanya 4 bulan. Di sini 4 bulan lebih ya kan. Jadi dasarnya adalah saya mengombinasikan antara toyib, pembelian harga di bawah, tapi saya tetap rajin take profit margin di area-area ekor panjang turun ke bawah, berarti kan dia tidak kuat, dia mencari momentum untuk penurunan. Untuk apa? Koreksi. Dalam bahasa saya sebenarnya W ini itu adalah kokangan lebih tepatnya. Jadi dia butuh yang namanya daya dobrak. Sebelum dia naik itu dia butuh kokangan gitu loh. Saat ini terjadinya akan koreksi. Ya. Koreksi, masih koreksi. Ya, tempen 1 hari. Koreksi. Karena gini teman-teman, kalau yang lihat di video saya sehari sebelumnya, kita sudah bahas tentang FOMC. Kenapa FOMC ini, kenapa saya bilang koreksi? Karena data atau riwayat sehari atau 3 hari sampai 5 hari sebelum FOMC itu adalah merah. Itu 3 kali kita sudah bahas. Di 4 kali FOMC terakhir itu 3 hari sebelumnya itu hampir rataan merah. Nanti hari FOMC hari keduanya baru hijau. Kemarin sudah dibahas, bisa lihat di video TikTok saya atau di video YouTube saya Iwan Crypto. Itu pembahasannya detail sekali tentang FOMC dan bagaimana kita melihat sudut pandang apa investor ini sebelum FOMC. Karena gini teman-teman, sebetulnya itu bukan bandar. FOMC itu turun itu karena kita retail. Jadi alam bawah sadar kita sudah terbrainwash bahwa yang namanya FOMC itu wait and see dan kita take profit margin. Maka terjadi reaksi di market itu adalah koreksi ringan, bukan dam loh ya. Saya ingatin kembali, bukan dam ya. Koreksi. Karena apa? Karena orang wait and see dan take profit margin. Akhirnya terjadi penurunan kecil. Sampai kapan? Sampai kemungkinan hari H FOMC. Karena 3 kali FOMC dengan BPS 0,75 semua dihijauin semua.
Apakah FOMC ini akan di atas 0,75? Kemungkinannya kecil. Jadi hari FOMC di hari kedua biasanya hijau. Sebelum itu merah gitu ya. Cuma 0,5 ya berarti hijau kenceng. Tapi sampai sejauh ini kan tidak ada yang berani ngekat bahwa itu 0,5 pasti. Kira-kira orang yang berpikir wait and see banyak enggak? Banyak. Jadi tetap nanti menurut saya sampai tanggal 13 enggak tahu kalau sudah bocor ya. Ini kan sudah mendekati, berarti bisa hari ini terakhir atau besok. Harusnya sih besok. Gitu ya. Saya sudah, iya enggak apa-apa. Loh, sebenarnya kalau ditanyai saya all in, saya itu sudah all in di sini. Yang lihat video YouTube saya di kemarin saya sudah all in di sini. Tapi saya ada dana talangan di 15.000, 14.000, 13.000, 12.000 untuk jaga jaring di bawah. Itu cuman tak pergunakan ketika dia down. Karena menurut saya penurunan di bawah 15.500 itu sangat sulit. Jadi kalau ditanya saya sudah all in, sudah. Dan all in saya ini adalah margin dari margin saya dari margin saya. Jadi seandainya jadi nol pun saya tidak rugi. Gitu loh. Gitu ya. Jadi yang tanya ini apakah ini beli, yang harusnya yang biasa di sini harusnya sudah beli. Kemarin kita belinya waktu Toyib kok 15.500 sampai 16.000. Kita bareng-bareng itu ada Bang Arsi, ada banyak tuh teman-teman banyak sudah masuk ya. 15 sampai 16.000. Jadi malah kemarin kita sudah take profit rame-rame juga ini. Take profit margin rame-rame juga gitu. Ya. Jadi yang di sini itu sudah take profit margin. Malahan tinggal kita menunggu reaksi koreksinya aja. Kalau enggak koreksi, ya enggak apa-apa dong. Kita sudah all in di sini, ada barang di sini. Jadi mau naik tuh biar yang bingung tuh bandari ben bingung. Yang penting kita mengombinasikan pembelian di bawah dipandu oleh Toyib, terus kita kombinasikan dengan money management, take profit margin, rajin. Nanti kalau candle bullishnya sudah muncul, tinggal disuruh dorong dengan pembelian gitu loh. Kalau ininya muncul, tinggal dorong dengan ini, take profit marginnya dibeliin kembali. Dengan seperti ini mengombinasikan harga termurah sama money management di bawah. Itu kita sedang ngunci sebetulnya. Ngunci apa? Mau turun di bawah itu pun sebenarnya ditunggu aja nggak masalah. Uang ini kita sudah ada kenaikan 1.500 loh. Jadi kalau di bawah 15.000, 13 umpamanya 14.000 ya sebenarnya ini buat timpain di 14.000 pun ya nggak rugi. Kunci, jadi itu adalah kuncinya sebetulnya. Kalau teman-teman, kenapa saya nggak mau jual di Toyib ini? Karena ini grosir saat ini, harga grosir saat ini. Gitu ya. All in tuh om beli. Lalu itu anda all in keliru itu bi, apa di? Ya gitu aja ya. Yuk. Iya.
Tidak terima kenyataan apa. Iya, kalau yang percaya 12.000 ya pasang jaring aja gitu loh. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing-pusing gitu ya. Kalau FOMC jeblok ya turun. FOMC jeblok turun, tapi kemungkinannya kecil, di atas 0,75 itu kecil. Sedangkan 0,75 BPS itu hijau semua. Kita sudah bahas semua itu. Yang biasa di room ini, kemarin di room ini saya sudah bahas semua FOMC. Mau kita bahas FOMC biar tuntas sekalian gitu ya. Ayo kita cari riwayat gitu. Ini kita bicara soal riwayat, teman-teman. Yo, nih kalau kita bicara soal FOMC ya, kita bicara soal riwayat. Tanggal berapa aja? November 1 sama 2 ya. November 1 sama 2 posisinya apa? November 1 sama 2. Nih, teman-teman. Ya tapi naiknya akeh memang. Gitu ya. Tapi hijau dia. Nih hijau. Walaupun akhirnya trap gitu loh ya. Hijau dia. Ini satu ya, 3 November hijau. Terus September 2000 ini 1 November itu sebelumnya hijau, dia merah dulu ini beberapa hari. Jadi memang terjadinya merah-merah. Sebelum ini, jadi yang kemarin beberapa hari lalu kita sudah bahas akan koreksi. Gitu. Terus kita cari datanya lagi September 20 sama 21. Apa yang terjadi September 20 sama 21. Nih sebelum 20 sama 21 dia merah dari sini 13 September sampai 21 September. 22-nya itu hijau karena tanggalannya beda jamnya. Memang FOMC-nya 2021, tapi kenyataannya 22 secara tanggalan di sini. Kalau teman-teman masih ingat. Jadi beda sehari. Gitu ya, ini berarti peak ya, sebelum FOMC koreksi, setelah FOMC hijau dulu. Nah, soal hijaunya bisa naik tinggi atau tidak, nah itu yang perlu diamati. Gitu ya. Ini juga naik ya. Terus kita bedah lagi Juli 26 27. Juli 26 27 ki apa? Yo. Nih teman-teman, Juli 26 merah. Sebelum merah, ini 5 hari merah. Kenyataannya merah gitu loh. Dan terus hijau. Nggak kita sebentar. Nih, Juli 27 Juli sampai 14 Agustus. Kan lumayan loh. Terus Mei 3 Mei sama 4 Mei. Jadi sebelum FOMC itu turun. Jadi aja dilawan gitu loh, maksudku gitu. Jadi kenyataan itu jangan mbok lawan. Mei 3 sama 4.
di FOMC di tahun piro 2022 ya, Mei turun lagi. Mei turun. Nih, Mei ini piro mau? 3-4 Mei. Ya, kalau 3-4 ini ternyata Mei turun loh teman-teman. Nih. Ini turun ya. Mei turun ya. Ternyata Mei turun ini 2022 kenyataannya. Loh, kemarin sudah dibilangi turun, koreksi kok. Loh, datanya koreksi wis jelas. Ini turun lagi juga. Gitu ya. Terus kita cari lagi Maret, 15 Maret. Dan semua sebelum FOMC semua dipukul rata merah. Karena bandar atau karena itu enggak, itu karena investor retail terbrainwash. Karena kita lihat YouTuber semua, cara berpikir kita di brainwash dengan mindset itu, wait and see dan take profit. Atau ada yang wis lepas market dulu aja. Jadi itu naluri kita betulnya. Iya, sudah. Kalau yang ilmunya cat itu saya setuju itu Vanguard ya. Evan, thank you ya. Jadi saya setuju dengan Vanguard. Ya, kalau itu saya setuju. Candle sudah terbentuk. Apa berita itu menyempurnakan. Maret ya, Maret 15-16. Maret 15-16. Nih ya teman-teman. Ini Maretnya nih 14 ya, 14-15 sebelum itu ya. Ini turun dari sini nih, 1 Maret sampai sini sudah lumayan ini. Ini turun. Jadi sebelum FOMC itu memang rata-rata turun, kenyataannya seperti itu gitu loh. Kan tahu kan? Tidak tahu. Tidak tahu kan dari POS. Evan Alexander, ya flow ya, oke flow yuk. Yuk kita bahas yang lain ya, mulainan ya. Intinya teman-teman itu aja ya. Intinya yang tadi tanya kok, thank you Bang Evan. Apa? Kenapa turun gitu ya, dasarnya ya riwayat sebenarnya, bukan saya tuh nganalisa, bukan saya tuh oh gini gitu, itu enggak, itu riwayatnya saya bacain buat teman-teman. Thank you Bang Ivan. Gini Bang Ivan, ini kenyataannya flow ini tidak pernah memiliki track record. Sebenarnya produk yang tidak memiliki track record itu sulit untuk sebenarnya, takutnya ini adalah banyak syarat gorengannya. Kalau berbeda dengan produk yang ini yang namanya SRP. SRP itu walaupun gini Bang, kalau SRP walaupun turun dia tuh punya rekam jejak di atas, dia menari di atas golden ratio-nya ini recordnya, ini penting. Tapi sedangkan kalau flow ini syarat dengan gorengan, karena dia naik dan setelah itu dia nari di bawah benang, padahal benang ini adalah dua kutub yang berbeda. Satu adalah downtrend, di sini adalah uptrend, di sini adalah downtrend, di sini adalah uptrend. Sedangkan kita tidak pernah melihat zona uptrendnya. Jadi seperti kalau saya nanti bahas ini akan punya harapan sulit Bang, gitu. Karena tidak ada rekamannya sama sekali. Dia rekamannya cuma di trap aja nih, turun lagi. Jadi kalaupun dia bisa naik, areanya yang sudah terbaca cuma area ini Bang.
dan nanti di trap kembali. Secara story seperti itu. Dan kemungkinannya untuk naik ya bisa, tapi lebih cenderung ke gorengan gitu ya. Kenyataannya seperti itu. Bisa ke 15. Saya kurang yakin Bang kalau untuk produk-produk seperti ini. Takutnya ini kan tergantung bandarnya. Kalau lihat apakah produk ini juga, kalau penurunannya seperti ini syarat dengan takutnya produk ini rupul atau itu atau enggak. Nah, soal produknya Flow ini saya kurang tahu secara produk. Jadi untuk Bang Evan bisa cari tahu di Twitter ataupun di webnya. Jadi produk yang kita beli kita harus tahu rekam jejaknya, eventnya apa, fundamentalnya seperti apa, terus masih jalan atau tidak gitu. Kalau menurut saya koreksi semua masih koreksi. Sampai besok itu masih koreksi. Menurut saya gitu. Karena saya nunggu juga. Kalau untuk ETH paling saya nunggunya di sebelah 1080 sampai 1150. Itu ya Bang Evan. Kalau menurut saya beresiko untuk sama. Kalau menurut saya sih saya tidak mau beli kayak gini Bang. Kalau beli ini suruh beli walaupun ini jadi ini bukan gini ya. Ini memang toyib di sini. Tapi kalau posisinya teman-teman perlu perhatikan. Kalau benangnya junggal gini ya, ini takutnya dia short lagi Bang. Karena pola datarnya belum kebentuk. Jadi kalau mau datar dia akan melengkung gini Bang. Nih, benangnya hijau itu akan belok. Dan ini ada candle toyib. Jadi kalau umpamanya dia nanti di sini, ini kayaknya masih ada satu lagi nih Bang. Sampai nanti dia posisinya gini ngantong. Lebih baik posisi ngantong nanti Abang kalau umpamanya pengen beli ini ya posisinya nunggu ngantong aja. Karena kalau ketika ngantong tujuannya akan ke golden ratio. Karena di sini sudah terjadi ini nyentuh di sini tidak kuat turun. Biasanya penurunan itu bisa 2 lengkuan. Ini kalau diperhatikan ya, ini 1 2 1 2 napas. Karena sifatnya market itu tidak ada penurunan yang terus-menerus. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Tidak ada penaikan yang terus-menerus, tidak ada penurunan yang terus-menerus. Sifat dari market itu seperti itu. Jadi pasti ada napasnya. Lah, napasnya ini yang kita baca. Gitu ya, Bang. Iki apa meneh? Ini afiliator. Saya afiliansi bukan afiliator. Ini ngentara dolan kurang adoh. TD aman holnya di harga berapa Bang? Untuk apa dulu ini? Untuk BTC titik amannya ya dicicil aja. Kalau saya sih dari kemarin sudah nyicil dari 15.700, 16.000. Nanti kalau ada jaring ya 15, 14, 13, 12. Tunggu aja gitu ke depan. Tetap saya ada tunggu harga bawah juga. Jadi enggak usah. Kalau saya memang membaca napasnya. Candle itu bernapas. Napasnya itu jadi gini loh. Dari candle itu punya kalau penurunan selalu dia punya napas. Napasnya gimana? Di sini dia bernapas. Kalau teman-teman perhatikan itu ya, dia itu bernapas. Napasnya ring ini loh. Kalau teman-teman sudah tahu kebiasaan melihat napasnya dia, teman-teman nanti akan mahir.
Ring inilah yang saya pergunakan untuk pembelian. Thank you Taurus. Untuk scalping cara saya di tengah downtrend pun bagaimana kita mendapatkan uang ya gini. Dan di sini teman-teman dipandu oleh candle Bang Toyib. Itu dasar ilmu saya di situ. Bang, kalau akun Indodax sama kode, lah coba tanya dengan Indodax. Itu ya. Coba tanya di itu Facebooknya Indodax, tanya sama itu dijawab kok ya. Tanya di Indodax apa di Facebook Indodax. Nanti kan dipandu. Daripada tak jelasnya yang ini dowu itu. Atau Anda lihat di YouTube yang menjelaskan tentang itu Google itu ya. Karena di sini itunya lebih cenderung ke ini bahasa ini banyak yang misal. Jadi tidak bisa untuk itu ya. Coba ada tutorialnya, ada itu. Cari aja. Kalau altcoin apa yang bagus jual Bang? Kalau saya secara pribadi saya suka itu ada. Untuk long term ya, saya suka ada. Kalau untuk medium saya suka ETH. Sebenarnya 7 koin yang buat saya sebenarnya tidak beli, tidak jauh-jauh dari itu. Saya beli cuman BTC, ETH, BNB, ada SRP, Sandbox. Matic itu jarang. Matic sifatnya buat scalping, SRP sifatnya buat scalping. Kalau untuk long term yang memiliki maraton kenaikan secara stabil ya 5 koin. Tapi yang Sandbox ini belum teruji. Karena kan baru. Tapi menurut saya metaverse itu suatu saat akan menjadi gede. Karena itu produk masa depan. Gitu. Kalau saya lebih cenderung ke BTC, ETH, BNB ada. Itu the best-nya produk. Kalau SRP itu scalping, Matic itu scalping. Kalau saya loh ya. Long bagus untuk Polygon, tapi teman-teman perlu perhatikan candlenya dia. Permasalahannya di candlenya dia, teman-teman. Long termnya bagus, tapi candle yang dia munculkan itu candle untuk scalping. Jadi karakteristik setiap koin teman-teman harus tahu dulu. Ini karakteristiknya seperti apa. Jadi usahakan untuk jauh seperti ini melihat dari market. Terus teman-teman akan bisa ngerti. Oh ternyata dia karakteristiknya banyak bendor-bendornya. Dan kalaupun dia naik ini bendor lagi nanti itu lagi. Lah berarti karakteristik seperti ini biasanya lebih cenderung kayak ombak naik turun. Nah, ini untuk long term biasanya juga membuat risau. Menurut saya membuat walaupun bisa secara untuk, tapi kalau dilihat dibandingkan loh ya dengan karakteristik yang sifatnya seperti ini beda. Benturannya tidak terlalu keras, dia cuma sekali. Terus ya naik ya naik, menari di sini. Kalau yang FOMO ini karakteristik FOMO. FOMO itu tidak menyentuh golden ratio. Ini golden rasionya ya. Jadi dia tidak sentuh. Atau karakteristik kedua adalah karakteristik yang membentur golden ratio. Jadi dua kenaikan ini yang menjadi ciri BTC. Kalau saya melihat setiap market dari riwayat dari karakter koin ini apa? Baru saya nanti akan membaca secara riwayat di sini. Besok kalau dia naik karakteristiknya saya lihat. Oh dia punya karakteristik bentukannya itu adalah kalau umpamanya sukses seperti ini ya. Dia mau nari di sini ya tak biarin, tidak usah tak jual-jual lagi. Berarti dia FOMO.
Tapi kalau dia bentur, karakteristiknya yang terjadi adalah dia naik di sini, terjadi candle bullish dan maraton, terus dia bentur di sini, ya berarti dia akan seperti ini. Jadi itu penting tidak penting teman-teman. Jadi dari sinilah saya belajar dari riwayat ini. Jadi menurut saya tuh trading itu simpel ya. Ojo mbok gawe pusing, mbok gawe mumet. Maksudnya itu nyari, mbok cari itu enggak. Menurut aku simpel. Beli di bawah, harga murah, jual mahal. Itu aja, sesimpel itu. Thank you Bang Indra. Untuk 2-3 tahun cocok enggak? Cocok, tapi gini, saya harus ngomong terus terang bahwa saat ini itu belum bullish yang sebenarnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini ya, tahun 2020 itu adalah halving. Jadi kalau teman-teman tanya kapan sih dia itu akan bullish maraton, berarti kalau yang mau 3 tahun sampai 4 tahun kamu belinya di Maret 2024. Karena 2000 riwayat mengatakan bahwa Maret 2020 itu adalah harga terbawah, dan di sini yang seringkali kita bicara halving. Jadi nanti kapan dia naik tanpa penurunan seperti riwayat yang terjadi di sini? Ini tahun 2024 Maret. Tapi kalau kita bahas saat ini, itu akan terjadi penurunan nih kayak gini nih. Jadi kalau ditanyai apakah bisa untuk 2-3 tahun ke depan, jawabannya bisa. Tapi ada konsekuensi. Secara mental tuh ada konsekuensi. Dia ada naik, ada turun, ada naik lagi, ada turun lagi. Apakah mental kita siap? Ini kenyataannya. Jadi seperti ini. Jadi menurut saya sebelum nanti 2024 lebih baik lihat market. Malah yang terpenting adalah pelajari ilmunya. Itu jauh lebih penting. Apakah harga saat ini sudah murah? Kemungkinan sudah murah, bisa. Sebenarnya kalau untuk Matic murahnya ya tetap di Toyib. Nih ya teman-teman, kalau perhatikan di sini. Ini Toyib ini. Apakah murahnya dia ini di sini nih. 1, 2, 3 candle Toyib. Berarti kalau teman-teman beli di candle Toyib pada masa lalu, ini kita sudah bahas dari dulu ya. Dari waktu itu sudah ada pembahasan untuk Toyib ini. Jadi teman-teman sudah take profit. Betulnya berapa? Nah ini dari sini ke sini ini aja 400%. Jadi Toyib ini memandu kita untuk harga terbawah. Dan sampai sekarang terbukti Toyib itu tidak jebol. Sampai kapan ya? Mungkin ini terakhirnya untuk harga paling bawah bisa. Jadi untuk Matic, seandainya kondisi nanti berarti kan bukan di Toyib ya. Saya akan beli di mana? Saya selalu jawab saya akan beli di area-area ini. Kenapa saya akan beli di area-area ini? Karena ketika dia di uptrend, yang jadi benturannya itu tetap di golden ratio teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah ini uptrend, ini downtrend. Ya. Ini uptrend. Yang membedakan adalah benang golden ratio ini. Ini menjadi pembatas dari uptrend dan downtrend. Jadi kalau saya secara pribadi tidak bisa beli di Toyib, kebetulan saya terlambat gitu ya. Yang saya beli apa? Di sini saya belinya.
ketika dia bentur di golden ratio. Nah ini turun lagi ya, tidak apa-apa kalau saya memang pengen saya beli. Gitu. Karena apa? Di sini saya tidak terlalu rugi banget. Kemungkinan besar dinaikkan, menurut saya dinaikkan dulu. Sampai nanti Desember sampai Februari itu naik. Harusnya secara riwayat harusnya seperti itu. Tanda John Rand, April Trend di mana Bang buat scalping? Kalau maraton kan ya, kalau untuk scalping kamu lihatnya di time frame yang lebih kecil 4 jam loh. Tapi tetap panduanmu di 1 hari. Scalping itu gini, deh. Pemahaman scalping itu kamu mau beli buat jual semua atau dengan teknik yang saya bahas ini. Tidak loh. Contoh gini. Kalau saya scalping saya loh ya. Itu dengan cara gini. Beli momennya di sini nih ya. Ini saya mengunci harga. Patokannya adalah apa? Hargaku kalau sudah di bawah kan enggak mungkin rugi doh kamu. Sudah pasti enggak mungkin rugi kalau kamu di bawah. Panduannya apa? Time frame 1 hari toyib. Kamu udah kunci dulu ya di sini ya, $1.000. Terus sudah naik nih. Gimana cara untuk gulungnya? Yang digulung itu marginnya. Umpamanya $1.000mu itu diemin. Jadi marginmu bisa digulung. Ini tak hapus semua deh. Di time frame 4 jam itu pada tanggal berapa? Nanti kan bisa muncul kelihatan. Ini tanggalnya 18 Juni. 18 Juni berarti di sini. Nih. Nih ya. Nanti di time frame 4 jam ini yang saya tandain ini semuanya toyib. Jadi toyib itu bisa memandu teman-teman untuk take profit maksimal di apa itu di time frame 4 jam. Ini tidak toyib. Yuk kita bedah ya untuk yang scalping ya. Jadi caranya seperti ini. Kalau saya lebih cenderung seperti ini cara yang saya lakukan. Di sini ini toyib. Ya, 1 2 3 benang balok loncat. Terus apakah di sini toyib nih? 1 2 bisa di sini tapi biasanya saya di sini. Karena ini sudah loncat toh, biasanya saya jual gitu. Sudah TPM, take profit margin. Jadi umpamanya terjadi di sini 1.000 ya, $1.000 modalmu nih, $1.000. Naik berapa ini? 0,3 naik jadi 6. Berarti kan 100%. Yang mbok jual 1.000, kan jadi 2.000 ya, taruh aja seperti itu ya. 100% no 1.000 yang mbok jual, kan 1.000-nya masih di sini ya. Tapi terjadi koreksi ya, terjadi koreksi juga, enggak apa-apa gitu ya. Terus tunggunya sampai kapan? Biasanya kalau sudah di atas ini, di atas, jadi ini downtrend, ini uptrend, dia akan bentornya itu nanti bocor sedikit di sini kamu belinya kembali. Apa yang mau beliin? Take profit margin. Mbok gulung terus. Ini panduannya untuk teman-teman nyari toyib di atas itu untuk biar apa? Maksimal marginmu. Nih. Toyib kan? 1 2 3 baloknya meloncat. Simple loh akhirnya trading. Harusnya dengan ini simple trading itu. Jadi kalau di uptrend dia bocornya jangan teman-teman cari toyib lagi di bawahnya, sulit. Caranya gimana? Dia bocor di golden ratio sedikit, ada balok itu berarti dia ngegas lagi. Karena dia mempertahankan uptrendnya berarti. Sampai kapan? Nah ini, tarik.
Jadi kalau teman-teman rajin take profit margin lah, cuman kejelekannya dari temper 4 jam, teman-teman bisa bablas. Bablasnya apa? Nanti sudah di ujung gini kadang-kadang teman-teman lupa bahwa time frame 1 harinya itu sudah posisinya penurunan. Makanya time frame 1 hari itu adalah memandu untuk kestabilan dari produkmu yang mau yang ada di portofoliomu. Kalau seperti ini di time frame 1 harinya kan muncul, oh berarti wes habis, dia mau koreksi. Ini TPM lagi soalnya. Gitu ya. Itu cara saya. Di sini bukan futur, jadi sulit. Jadi ini jangan masukkan ke futur ya. Karena kita ini bahas secara time frame 1 hari. Penurunan satu balok itu 5%, 10% itu biasa. Padahal di futur itu uangmu sudah ke liquid. Jadi tidak tepat kalau ini masukkan ke dalam futur. Saya ulangi, saya sudah sering ngomong seperti ini di room ini gitu ya. SLM ya, oke, SLM ya. Tunggu aja ini, moga-moga aja lo ya, besok memang hijau. Karena ini sudah toyib, ini band segini jangan naik lagi ya. Nah kalau ini yang terjadi, ini berarti candle bullish muncul ya untuk SLM ini 1, 2, 3. Nah ini yang kita tunggu kayak gini nih teman-teman. Saya suka ini kondisi seperti ini, saya suka. Saya tuh suka momentum teman-teman kalau mau tahu. Itu kalau LSM besok terjadinya itu candle baloknya itu sampai tutupan itu ya, tutupan candle ya. Tapi biasanya kalau saya secara pribadi saya berani beli, jujur ya. Kalau saya secara pribadi, tapi saya tidak nyuruh teman-teman beli, itu terserah keputusanmu sendiri. Kalau saya ini saya beli. Karena nampak ini berpotensi, ini adalah toyib, sebelahnya tergantung kita melihat sebelahnya. Tapi kalaupun dia tidak candle bullish pun, dia tujuannya akan ke golden ratio. Itu aja simpel. Karena di sini sudah toyib, di sini sudah toyib, aman. Jadi tujuannya akan ke sini. Kemungkinan nih ya, SLM ya, hari ini tanggal berapa? Nanti dilihat ya, dipantau apakah betul dia akan di area 0,1 depannya. HNS ya itu om, HNS oh ya apa ini IHNS ya itu ya. Keep it up. IHNS apa ya namanya? Bang coba analisis. Oh bukan, enggak tahu was oil. Oil berarti itu tahu korek, enggak tahu ya. Ini kripto. SRP ya oke. Seperti ini sebenarnya sono gambar ini. Jadi tunggu aja. Sebenarnya SRP ditunggu di mana? Ditunggu di sini. 0,35 sampai 0, ini support ini loh, ambil aja gitu. 0,36 sama 0,35. Jadi wes 0,737 no, harusnya sudah dicicil ya, enggak masalah ya. 0,37 sampai 0,35 cicil aja, enggak apa-apa. Ya untuk SRP sebetulnya cicil aja enggak apa-apa, unggul tak banyak, unggul sudah terlalu dalam.
Enggak harus buntutnya panjang. Enggak, bukan karena buntutnya panjang ya. Ada beberapa candle yang tidak buntutnya panjang. Jadi ini contoh ya. Jadi meloncatnya itu belum tentu buntutnya panjang. Ini tidak buntutnya panjang. Ini bukan karakter buntut panjang. Tapi ini adalah bullish, candle bullish. Dia baloknya meloncat. Meloncat aja dari benang ini. Jadi tidak usah bingung soal dia ekor panjang itu. Malah saya posisi pembelian, posisi dia merah sampai di titik terbawahnya, nanti ada ekor sedikit. Kalau sudah posisi lurus gini, wah ini benar-benar tak tunggu sekali, benar-benar tak beli biasanya. Walaupun belum ada candle ini, saya biasanya beli kalau posisinya lebar-lebar ini ya, benang 3 benangnya lebar-lebar dan sejajar seperti ini, baloknya meloncat muncul, tutupan candle, dan kan biasanya kelihatan ya teman-teman, ini ekstrim sekali turunnya itu ya, narik gitu ya, sudah mau mendekati jam-jam 11 gitu ya. Itu kan berarti kan tinggal 7 jam ke depan, berarti kan reaksinya enggak banyak. Itu. Ya, jadi belum tentu balok ekor panjang. Kalah yang paling penting ini Samko, Bang Samko. Ini yang paling penting adalah benangnya itu dari lebar-lebar, itu jauh lebih penting. Ini poin penting ya teman-teman. Untuk Toyib ini carilah benang yang lebar-lebar sejauh mungkin. Kalau bisa ininya lebih jauh lebih bagus. Karena beberapa kali saya amati dengan posisi ininya jauh sekali itu jauh lebih potensi. Contoh kayak di sini, ini kan kecil-kecil kan. Nah, ini baloknya meloncat loh, ya jangan gitu loh. Carilah yang lebar-lebar. Baloknya meloncat kan. Nih 1, 2, 3 lebar ya, baloknya meloncat. Ya dia tetap naik sedikit. Ya biasanya di sini TPM aja. Karena untuk apa? Untuk jaga di bawah, beli lagi di bawah gitu aja. Ini cuman membangun psikismu aja dengan cara money management. TPM rajin, sini TPM lagi gitu ya, sini TPM lagi. Nanti tunggu di sini beli lagi. Tapi yang di sini sudah dikunci. Ini harga grosirmu diemin aja, ini Toyib. Di awal Toyibmu itu pertahankan aja. HVT Bang, ya oke, HVT. Waduh, ini barang baru ini. Rumusnya apa kalau barang baru? Rumusnya adalah 95% rumusnya. Ini sudah 93% ya. 97% pernah ke ring 97% ini di sini. Bagus ini. Jadi kalau saya dasarnya gini, koin baru ketika sudah turun 97%, asalkan produknya jelas, memiliki project-project untuk masa depan, ya saya baru beli. Itu dasarnya saya membeli produk yang baru loh ya. Itu dasarnya gitu. Fundamentalnya orang di belakangnya proyeknya seperti apa dulu. Jadi percuma teman-teman berharap wah ini 3% nanti gambling aja. Tidak ada kejelasan, tidak usah dilihat secara itu ya, wis kayak keplek aja kalau gitu. Wis jadi ya itu tidak usah, tidak dapat ya berarti rugi wis gitu toh. Kalau dasarnya teman-teman membeli produk itu tanpa project,
berarti kan gambling. Ya sudah ndak usah di itu, wis anggap aja beli paling bawah, wis naik syukur, ndak naik ya wis. Karena apa? Mungkin tidak ada proyeknya secara detail, secara jelas, cuma ngot-ngotan tok, ya percuma gitu ya. Jadi dasarnya jangan karena wah nanti suatu saat bisa naik nih, ya naik pun naik palsu takutnya. Jadi ini penting project untuk yang baru dilihat oleh contoh ini C9 koin apa wi 98 apa C akhirnya ya turun terus walaupun 93 dia cuman di situ tok, ringnya paling tidak naik dari 10% dari dam terbawahnya. Karena apa? Proyeknya tidak kuat, dia dibikin tapi sama investornya di waktu airdrop beli memang mendukung. Setelah itu pasar dijual, ditinggal semua, orang tinggal sangkut semua gitu ya. Jadi kalau mau beli koin baru dasarnya kalau menurut saya ketika listing di Binance ya tunggu sampai 95% ke bawah penurunannya, itu minimal tidak sampai ke down. Kalaupun sangkut bisa balik sedikit bisa. Itu biasanya gitu. APT, kalau APT itu jelas bagus. Belakangnya jelas. Nah, kalau HPT ini apa gitu loh. Kan enggak tahu jelasannya. Jadi penting sekali kalau APT kan jelas. APT itu punya belakangnya juga bagus gitu. Nah, kalau HPT ini saya tidak berani untuk itu karena kan belum ada track record gitu. Cuman kemenangannya dia sudah murah gitu toh. Harga termurahnya berapa menurut saya ini mungkin akan jadi harga termurah. Jadi kalau yang gini-gini kita tidak bisa baca secara record, sebenarnya belum bisa baca karena ini kan baru. Nah, sedangkan yang dicari fundamentalnya ya, itu siapa yang tanya tadi Dara mati ya, itu yang buat cari adalah fundamentalnya. Apakah fundamentalnya proyek-proyek ini oke atau tidak? Contoh kayak APT ini bagus, wah itu setengah siji ya selesai ya bisnis ya. Wah, nggak tahu ya gue, kadang-kadang kebablasan gini ya teman-teman. Ini terakhir ya APT ya. Jadi fundamental penting. Tapi sudah murah itu. HPT sudah murah. Karena dasarnya 95% dari harga pertama listing. Itu tergolong murah. Itu sudah tadi kan berapa itu? Sudah sekitar 96% ya harga saat ini ya, HPT tadi ya. Ya ini contoh ini. Ini ya untuk APT kan $100 dulu awalnya, dia sampai menyentuh nih 3,4, berarti 63%, 95% penurunannya. Nah ini sudah bener. Kalau beli di sini ya besok margin. Yang sudah beli di sini besok margin menurut saya, karena fundamentalnya ini juga ada, projectnya juga ada, bagus bilangnya. Lebih cepat dari Sol 3 dada seperti itu. Juga belakangnya itu sudah biasa mengerjakan proyek-proyek besar APT ini. Jadi kemungkinannya naik bisa ke berapa? Nah ini tariknya ke sini aja. Ini kan ada resist terdekatnya. Nah cari aja paling ya antara 8 sampai ini ya 10. Bisa mungkin moga-moga aja. Kalau 10 sudah tembus itu naik. Kalau 10 sudah ini ya yang resisten di atas ini 10,5-nya sudah jebol ya berarti terbang. Gitu. APT ya. Itu bagus APT. Dan sudah murah ya. Murah ini APT murah. Sudah menunjukkan dia bisa uptrend ya. Ini kelihatan. Kalau tadi kan belum kelihatan ya. Oh sudah ada juga.
enggak kuat, tapi yang ini sudah kelihatan ya sama enggak kuat. Ya coba ini membuktikan bisa naik enggak. Kalau dia bisa naik berarti dia bisa itu survive gitu loh, gitu ya. Jadi caranya seperti itu untuk koin-koin baru. Tidak usah beli ketika listing, tunggu sampai 3%, tinggalan sampai 5%. Jadi teman-teman tidak sangkut. Terus kalau event, di hari H sebelum event 5 hari gitu ya, sudah jual berapa ya. Kalau sebisa mungkin buat jual, kalau saya biasanya kalau event itu biasanya koreksi bisa sampai, setelah event itu biasanya koreksinya lumayan 35%. Sebenarnya koreksi di dalam koin kripto itu rata-rata 35% sampai 50%, bisa ada yang 60%. Itu napasnya aja loh. Jadi koreksinya aja itu 35% sampai 55%. Itu sangat sering. Jadi kalau nanti terjadi bullish, contoh ini terjadi bullish di sini ya, di BTC ya terjadi bullish gitu ya, nanti ada napasnya. Jadi teman-teman jangan berpikir dia akan turunnya kecil. Penurunan setiap koreksi itu nih, kalau teman-teman pengen tahu setiap koreksi ini kelihatannya tidak ada koreksi ya, ini koreksi nih. Ini lihat nih, ini kan toyib kan. Ini di sini harganya adalah 41.800, koreksinya berapa nih? 29.000. Berarti kan 30% toh. Oh, ini 30% sudah. Jadi setiap koreksi kelihatannya ini padahal FOMO loh. Ini grade-nya FOMO tanpa menyentuh golden ratio. Itu aja tetap bernapasnya dia itu 30%. Baru all in tadi sore Bang di APT. Kalau APT kemarin Bang Ardi itu sudah dapat yang 3,5. Bagus itu Bang Ardi. Itu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, tunggu aja candle bullishnya. Seperti yang tadi, kalau pengen itu ya diulang kembali untuk videonya di YouTube Iwan Crypto. Kalau saya tidak masuk. Gini ya, kadang-kadang kalau saya tuh sudah masuk. Kalau ditanya saya sudah masuk, saya sudah di sini. Ini barang saya sudah di sini. Saya di sini itu take profit margin ya teman-teman, TPM. Jadi kalau ditanyai apakah saya masuk, saya kalau dia tidak turun di sini dan membentuk candle bullishnya, saya tidak mau beli. Saya tidak mau entry beli lagi. Ya udah tak diemin yang di sini tok. Berarti muatanku cuma di sini tok. Jadi kalau ditanyai apakah saya beli, ya saya sudah beli. Kalau nanti ada candle bullish seperti ini di sini, baru nanti saya tambah muatan. Tapi selama ini tidak terjadi, saya tidak tambah. Ya naik kan tidak masalah, saya sudah ada kan barang. Tapi menurut saya sangat sulit ini naik karena tidak ada candle bullish yang menentukan dia akan maraton kenaikan. Kalaupun naik paling dia di area sini, malah terjadinya adalah posisinya bull trap kembali. Kalau seandainya dipaksain dia naik, ini merah-merah di sini nanti memiliki potensi seperti itu. Malah kalau ini yang terjadi, ya berarti ke 13.000 bener. Itu ya. Kalau saya kemarin aku nyeroknya 15.700 sama 16.000. 50% karena ini kan saya all in memang sudah di sini. Tapi saya punya dana talangan di area 15, 14, 13, 12 yang sifatnya untuk menjaga jaring. Itu dipergunakan untuk khusus stok. Jadi nanti begitu dia sudah naik ya tak juali lagi kalau mamanya kebeli.
yang jaring itu, gitu ya. Dan ini doge ya, terakhir ya doge ya. Prak kroso ya, wis jam 1 loh. Kalau doge ini ya ini asumsi ya, ini bukan. Kalau ini asumsi saya secara pribadi ya, untuk doge ini bisa ndak naik, saya percaya doge naik. Karena apa? Dasarnya tuh Elon Musk. Naiknya kapan saya tidak tahu. Tapi saya tuh melihat ciri-cirinya Elon Musk. Seorang pengusaha itu karakteristiknya itu memiliki karakter. Kalau teman-teman perhatikan, dimanapun seorang pengusaha, cara dia berusaha itu punya konsep. Elon Musk itu selalu menyatukan doge dengan produk-produk yang dia pegang. Dari Tesla, itu ciri dari perdagangannya dia. Saat ini yang dia pegang apa? Twitter. Bisa enggak suatu saat disatukan? Bisa. Untuk monitorasi pembayaran atau transaksi seperti di YouTube itu. Kalau di YouTube kan pakainya USDT. Bisa enggak Twitter itu pakai doge? Bisa. Kalau pakai doge, ya ngepam. Gitu loh. Itu asumsi saya. Bisa mbok percaya, enggak bisa enggak mbok percaya, boleh. Ya. Cuman saya kan berpendapatan boleh toh, ya toh. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah muncul gini ya. Ini sudah muncul akhirnya gini. Ini kalau kamu sudah di toyib gini, ini toyib ya. Sebenarnya ini toyib 1, 2, 3 balok lah ini ya. Ini kalau teman-teman beli berani ndak? Menurut saya ini yang ndak biasa beli di toyib, kamu ndak bakal beli. Percaya aku. Tapi saya tuh beli dengan zona seperti ini, saya beli. Loh, ndak wedian didam lagi loh. Enggak, karena seandainya dia turun, ini apalagi sudah gantung di sini ya. Karena habis ini kan berarti dia gantung itu ya. Kalau dia mau diturunkan lagi, dia biasanya di sini. Di MA 25. Bukan di sini. Jadi penurunannya, napasnya itu bukan di sini teman-teman. Nggak mau tahu. Caranya gimana? Taunya nanti penurunannya 2 lengkung bisa di sini bisa. Tapi nanti akan dikonfirmasi di sini dulu. Kalau dia tidak kuat. Jadi kalau teman-teman sentek di sini atau kunci harga di sini, sebenarnya tidak perlu takut karena saya sudah biasa dengan mencari napas dari sebuah kejatuhan seperti ini. Saya sudah biasa, makanya saya bisa cerita. Ini bukan saya ngarang-ngarang itu loh. Saya bisa cerita sedetail ini ya, ini pengalaman, tidak mungkin tidak. Jadi kalau teman-teman beli di sini, nanti ini ya, ini kita belum terjadi kan. Nanti lihat aja. Kalau seandainya dia tidak kuat, bener enggak? Polanya itu dia umpamanya bocor-bocor di sini ya. Nanti dia akan ke sini. Nanti gini. Itu enggak. Nah, nanti kalau tidak kuat palingnya di sini, pokoknya di atas MA25. Sama seperti yang kemarin kan. Di sini. Bocor-bocor nanti bukan di sini saya jawabnya gitu. Tapi nanti di atas ini kalau mau dia tidak kuat di atas ini, di atas MA25 ini. Dan ini terbukti.
Berarti ini bukan teori saya, ini riwayat. Ini kalau dari BDC sama, pembacanya sama. Dari situlah saya belajar. Jadi ya untuk Doge harga ini susah untuk ditembus 0,847 dalam waktu kapan? Sebulan ke depan. Susah untuk ditembus dari tanggal ini, tanggal 12 Desember sampai nanti tanggal sekitar ya sampai akhir bulan itu susah ditembus. Paling kalaupun ditembus bisa, tapi dia sifatnya adalah ekor panjang, bukan posisinya adalah full block. Full block itu apa? Tutupan candlenya di sini itu susah. Ini biasanya saya belinya dengan pola seperti itu. Itu lantai dari pisau jatuh itu. Itu di harga berapa? Tadi udah ya, saya jawab ya, di harga berapa pas nyerok itu BTC tadi ya di 15. Saya nyeroknya di 15.700 sama 16.000 disatukan menjadi 15.850. Saya sudah take profit margin di sini. Dan saya sedang menunggu candle ini. Gitu. Sudah malam teman-teman, terima kasih. Indonesia suka ilmu. Saya mau istirahat dulu, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah atau apapun yang mungkin tidak sepakat atau tidak setuju, buang aja, anggap aja itu cuman orang sedang ngoceh, ya biarin aja. Kalau memang itu bermanfaat, semoga take profit selalu, semoga bisa menjadi sudut pandang yang lain buat trading teman-teman. Ya, sama-sama, terima kasih Bang Sam, juga untuk teman-teman yang lain, untuk Monik Beauty, Taurus ya, untuk Bang Leo menang dari tadi ini, Bang Dwi ya, Bang Sol dan yang lain semuanya, Jaya Abadi ya, Bang Calvin ya, semuanya terima kasih, semoga bermanfaat. Take profit selalu, selamat malam, God bless you all.